Shalom, pendalaman Alkitab Clearside. Yehezkiel 44 disadur dari santapan harian. Siapa boleh masuk ke bait suci? Pada permulaan penglihatan ini, Yehezkiel dibawa malaikat melewati gerbang timur untuk masuk ke pelataran luar bait suci. Setelah itu gerbang timur harus ditutup. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki ataupun melaluinya. Penutupan pintu bertujuan untuk menjaga kekudusan Allah dijunjung tinggi dan menyatakan secara konkret bahwa Allah kini berdiam di tengah umatnya untuk selamanya. Yehezkiel diperintahkan untuk memerhatikan sungguh-sungguh berbagai peraturan rumah Tuhan, khususnya siapa yang dilarang masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu mereka yang tidak bersunat hati maupun daging. Untuk para imam Lewi yang murtad, mereka wajib menjaga pintu-pintu gerbang bait Allah. Mereka dijauhkan dan dikucilkan Allah dari hadiratnya. Padahal melayani Allah di ruang kudus merupakan dambaan setiap imam Lewi. Di sini terlihat bahwa para imam yang melakukan perzinahan rohani tidak luput dari hukuman Allah. Hukuman itu berupa pencopotan status sebagai imam, sehingga mereka harus menanggung rasa malu dan noda. Selanjutnya, Yehezkiel menguraikan tugas-tugas para imam yang harus dilakukan oleh orang-orang Lewi dari Bani Zadok, keturunan Harun. Tuhan mengangkat mereka menjadi pelayannya di ruang kudus, termasuk ibadah dan kurban bakaran. Dalam hal ini kita melihat tindakan Tuhan yang menghargai kesetiaan mereka di masa pembuangan, ketika seluruh Israel termasuk sekelompok orang Lewi yang murtad kepada Allah. Penghargaan itu bukan menyombongkan diri, sebaliknya mereka patut merawatnya dengan sebaik-baiknya atas hak istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka. Hak istimewa ini menuntut tanggung jawab yang besar dan standar kesucian yang tinggi dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih tidak menolerir dosa. Dalam Kristus Ia akan mengampuni mereka yang bertobat dan mengakui dosanya. Kemurahan dan anugerah Allah yang besar hendaknya membuat kita rendah hati dan hidup kudus di hadapannya. Yehezkiel 45 disadur dari santapan harian. Ayat 1-17. Ibadah dan persembahan khusus. Saat melangsungkan ibadah di bait suci yang baru, umat Israel harus memberikan dua persembahan khusus, yaitu pertama, sebidang tanah untuk bait suci dan kediaman para imam Lewi. Bait suci terletak di pusat dan dikelilingi oleh kediaman para imam. Seluruh wilayah bait suci dan perumahan para imam merupakan wilayah yang kudus. Berbatasan dengan wilayah kudus adalah wilayah kota dan tanah milik raja. Penempatan kedua wilayah ini menekankan motif kekudusan Allah. Karena itu harus ada jarak antara kedua wilayah tersebut dan bait suci. Itu sebabnya mengapa manusia berdosa tidak boleh mendekati tempat kudus tersebut, apalagi menjamah benda-benda yang kudus. Tetapi kematian Kristus telah mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Melalui darah Kristus, kita dapat menghadap Allah secara langsung melalui doa. Hal itu disebabkan
Kristus telah menyediakan jarak antara ruang kudus dan maha kudus. Allah yang kudus memanggil orang-orang percaya untuk menjadi umatnya yang kudus. Dalam amanat para nabi, respon terhadap panggilan tersebut diwujudkan dengan cara menerapkan keadilan sosial, ekonomi. Karena itu ibadat tidak terpisah dari perilaku sosial, ekonomi yang adil, benar, dan jujur. Secara segala praktek perampasan, kekerasan, aniaya, dan kecurangan, takaran, serta timbangan yang merajalela di masa para pembuangan harus dihentikan. Kedua, berupa bahan-bahan untuk persembahan kurban bait suci. Kurban-kurban tersebut berfungsi untuk pendamaian bagi umat Allah. Semua bahan akan disalurkan melalui raja, imam maupun pemimpin negara atau masyarakat bersama-sama bertanggung jawab agar kehidupan umat Allah mencerminkan kekudusannya. Bagaimanakah orang Kristen dapat berperan mencerminkan kekudusan Allah di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.